Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Ibu harap kalian semua sudah siap ya untuk belajar bahasa Indonesia hari ini. Karena nggak terasa nih kita sudah memasuki tema 8, subtema 2. Kita mau mempelajari identifikasi urutan peristiwa dalam teks non-fiksi. Tujuan pembelajaran dari materi hari ini adalah anak-anak dapat mengidentifikasi peristiwa dan mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks non-fiksi yang benar. Oke, karena kalian pasti sudah siap untuk belajar, siapkan buku, pena, dan alat tulis kalian. Kita mulai video pembelajaran hari ini. Tonton sampai akhir ya. Kita review kembali materi minggu lalu yuk. Kalian masih ingat nggak apa itu teks non-fiksi anak-anak? Coba ingat kembali. Ya, teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ada tulisan sejarah, karya ilmiah, skripsi, biografi, buku teks pelajaran, dan Alkitab yang sering kita baca. Anak-anak tahu nggak mengapa Alkitab itu termasuk teks non-fiksi? Karena Alkitab itu berdasarkan kisah nyata loh. Contohnya, salah satu contoh saja ya, kisah air bah yang tercatat di Kejadian pasal 6 sampai 8. Cerita mengenai banjir besar ini ternyata nggak hanya diceritakan oleh satu pihak saja, tapi di surat sejarah orang-orang Mesopotamia, Mesir, dan Yunani juga mencatat adanya banjir besar di masa itu. Jadi itu adalah salah satu bukti bahwa Alkitab itu adalah kisah nyata. Sekarang kita akan belajar cara mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks non-fiksi. Ayo ingat kembali cara mengidentifikasi. Yang pertama adalah kamu harus membaca teks dengan seksama dari awal hingga akhir teks. Lalu temukan kalimat utama atau gagasan pokok pada setiap paragraf. Yang terakhir, kamu dapat tandai kata atau kalimat yang kamu anggap sebagai kata kunci. Agar tidak lupa, kamu dapat mencatatnya dalam bentuk peta konsep atau diagram alir. Tidak seperti peta konsep yang ditulis bercabang, diagram alir ditulis dalam bentuk skema berurutan. Yuk kita belajar melihat contohnya. Ayo kita baca bersama-sama teks ini ya. Kalian juga bisa baca teks ini di pena 5D halaman 31. Kalian baca dan habis itu coba pikirkan contoh diagram alirnya seperti apa. Kalian bisa pause video ini untuk membaca ya. Nah, kalau kalian berhasil membuat contoh diagram alir seperti ini, artinya kalian sudah paham bagaimana cara membuat urutan peristiwa dengan benar. Dengan membuat diagram alir seperti ini, kita lebih paham bahwa tahapan siklus air ternyata dimulai dari evaporasi, lalu kondensasi, dan yang terakhir adalah presipitasi. Sekarang kita akan mempelajari materi mengenai menjelaskan dan menuliskan peristiwa penting dalam teks non-fiksi. Kamu dapat memahami peristiwa penting dalam teks dengan cara pertama yaitu membaca intensif. Jika kamu sudah mengetahui peristiwa penting teks yang dibaca, sebaiknya peristiwa tersebut dibentuk dalam sebuah catatan. Catatan tersebut dapat berupa peta pikiran atau jawaban dari pertanyaan-pertanyaan terkait peristiwa dalam teks. Dan jika kamu ingin menyampaikan peristiwa-peristiwa penting dalam teks secara lisan, kamu dapat menyampaikannya dengan bahasa yang jelas sehingga pendengar dapat memahami informasi yang disampaikan. Sampai di sini pasti kalian pernah bertanya dalam pikiran kalian, ngapain sih belajar mengenai hal ini? Apa pentingnya? Tahukah kamu bahwa setiap paragraf dalam teks mengandung peristiwa penting yang akan menambah wawasan kamu? Nah, jadi kamu bisa menambah wawasan kamu dengan menghimpun peristiwa penting dalam teks non-fiksi. Menghimpun artinya mengidentifikasi atau mengumpulkan informasi peristiwa yang ada di dalam teks non-fiksi. Kita dapat membuat catatan agar kita tidak lupa dan dapat membagikannya kepada orang lain. Peristiwa penting yang telah kita himpun dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Apabila anak-anak sudah paham dan tidak ada pertanyaan, maka ini waktunya kita mengerjakan tugas rumah. Kalian bisa buka di pena 5D halaman 45. Di situ ada sebuah bacaan cara membuat batik tulis. Bacalah teks tersebut, lalu
Lalu identifikasilah peristiwa penting dalam teks non-fiksi tersebut. Lalu himpunlah peristiwa penting yang ada pada teks tersebut menjadi sebuah peta pikiran seperti contoh setelah ini. Kalian dapat tulis di buku PS atau PR kamu peta pikiran seperti ini ya. Selamat mengerjakan, paling lambat kumpulkan malam ini jam 8. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya, dadah!